Assalamualaikum. Pada video kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang pecahan senilai. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu nih, apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama besar. Cara menentukan pecahan senilai ada dua cara. Yang pertama, kita dapat mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Cara yang kedua, kita dapat membaginya atau membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Langsung aja kita bahas pada contoh soal. Misalkan saya punya pecahan nilainya 2/5. Kita mencari pecahan yang senilai dengan 2/5 itu apa aja, berapa aja ya. Misalkan kita membuat 2/5 ini kita kalikan dengan angka 2, maka pembilang dan penyebut harus sama-sama dikalikan dengan angka 2, maka dikali dengan 2/2 ya. Pembilang dengan pembilang dikalikan, maka 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Penyebut dengan penyebut, 5 dikali 2 hasilnya menjadi 10. Maka yang senilai dengan 2/5 adalah 4/10. Kemudian kita buat pecahan senilai yang lainnya. Kemudian 2/5 kita kalikan dengan 3 misalkan, maka penyebutnya juga kita kalikan dengan 3 biar sama. 2 dikali 3 menjadi 6, 5 dikali 3 menjadi 15. Maka pecahan senilai dengan 2/5 adalah 6/15. Itu juga masih senilai ya dengan 2/5. Coba kita cari lagi pecahan senilai lainnya. 2/5 kita kalikan dengan 4 misalkan ya, jadi dikali 4/4. Maka 2 dikali 4 hasilnya menjadi 8. 5 dikali 4 menjadi 20. Maka hasilnya 8/20. Nah, berarti 2/5 ini senilai juga dengan 8/20. Itulah cara mencari pecahan senilai dengan cara dikalikan dengan angka yang sama. Mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, 4/2/3 kita rubah menjadi pecahan biasa. 3 kita kalikan dengan 4, lalu 4 ditambahkan dengan 2 ya. Penyebutnya tetap, lihat pecahan aslinya, penyebutnya adalah 3. Maka 3 dan 4 harus kita kalikan dulu, baru kita tambahkan dengan angka 2. 3 dikali 4 hasilnya 12, kemudian ditambah 2, penyebutnya 3 tetap. 12 tambah 2 hasilnya adalah 14, penyebutnya 3, maka hasilnya adalah 14/3. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikutnya. 24/7 ya. 7 kita kalikan dulu dengan 2, kemudian baru ditambah dengan 4. Penyebutnya tetap, yaitu angka 7 ya. Oke. 7 dikali 2 hasilnya adalah 14 ditambah dengan 4. Penyebutnya 7. 14 tambah 4 hasilnya adalah 18. Penyebutnya 7, maka hasilnya jadi 18/7. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, langsung lihat contoh soal. Soal pertama, kita punya 0,6. Kita harus rubah menjadi
pecahan biasa. Lihat di balik atau di belakang setelah angka 0 ada satu digit yaitu angka 6. Maka kalau satu angka kita tulisnya per 10. Ya, kalau satu angka berarti bawahnya penyebutnya menjadi per 10. Ingat. Tinggal kita tulis pembilangnya menjadi angka 6 ya. Oke, itu hasilnya. Sampai sini juga betul. Tapi masih bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita sederhanakan penyebut dan pembilangnya. Bisa kita bagi, sama-sama kita bagi dengan angka 2 biar menjadi lebih sederhana ya. Pembilangnya kita bagi 2, 6 dibagi 2 menjadi 3. Penyebutnya dibagi 2, 10 dibagi 2 menjadi 5. Nah, maka pecahan 0,6 menjadi pecahan biasa, yaitu 0,6 sama dengan 3/5. Kemudian soal berikutnya yang nomor 2, kita punya angka 0,75. Kita rubah ke pecahan biasa ya. Oke, di balik 0, di belakang 0 terdapat 2 digit angka yaitu 75 ya. 0,75 di belakang 0 ada 2 angka 75. Kalau 2 angka menjadi 100, ingat ya. Kalau satu angka itu 10, kalau 2 angka 100. Nah, tinggal ditulis angkanya 75, maka pembilangnya menjadi 75 ya. Nah, bisa nggak disederhanakan? Bisa ya. Kita sederhanakan lagi. 75 per 100 dibagi berapa? Ya, disederhanakan. Ya, sama-sama kita bagi 25. Ya, 100 juga kita bagi 25. Maka hasilnya adalah 75 dibagi 25 yaitu 3 ya. 100 dibagi 25 menjadi berapa? Iya, menjadi 4. Maka 0,75 itu sama dengan 3/4. Selanjutnya, bentuk persen ke pecahan biasa. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau persen itu berarti per 100. Langsung aja kita lihat pada contoh soal. Misalkan kita punya 25%. Ya, kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Maka 25% berarti 25 per 100 ya. Ya, persen itu per 100, maka 25 per 100. Bisa disederhanakan? Ya bisa. Sama-sama dibagi 25 bisa ya. Biar menjadi bentuk yang paling sederhana. Ya, berarti 25 dibagi 25 menjadi 1. 100 dibagi 25 menjadi 4. Maka 25% sama dengan 1/4 bentuk pecahan biasanya. Kemudian lihat contoh soal berikutnya. Kita punya 40% ya, dirubah menjadi pecahan biasa. 40% berarti 40 per 100 ya. Tinggal disederhanakan. Sama-sama kita coret nolnya, boleh kita hilangkan nolnya 1. Kita hilangkan juga nolnya yang bawah penyebutnya ya. Maka tinggal 4/10 ya hasilnya. Tapi 4/10 masih bisa kita sederhanakan menjadi 2/5 ya, sama-sama dibagi 2 menjadi 2/5. Maka 40% sama dengan 2/5. Contoh berikutnya, 150% kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 150 per 100 ya. Penyebutnya boleh kita coret nolnya, pembilangnya juga kita coret nol 1 ya. Menjadi 15/10. Bisa nggak disederhanakan? Bisa disederhanakan ya. 15 dibagi 5 menjadi 3. 10 dibagi 5 menjadi 2. Maka hasilnya 150% sama dengan
3/2. Selanjutnya, merubah bentuk per mil ke pecahan biasa. Sama seperti persen, ya, cuma bedanya kalau persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000, ya. Contoh misalkan 1 per mil, maka sama dengan 1 per 1000. Lihat contoh soal. Misalkan saya punya 20 per mil, ya, maka sama dengan 20 per 1000. Bisa disederhanakan, ya. Kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 20, maka 20 dibagi 20 menjadi 1. 1000 dibagi 20 menjadi 50. Contoh berikutnya, 30 per mil. Nah, maka 30 per 1000 bisa kita sederhanakan menjadi 30 dibagi 10, hasilnya menjadi 3. 1000 dibagi 10 menjadi 100, maka hasilnya 3 per 100. Contoh berikutnya, 40 per mil, ya, maka menjadi 40 per 1000. Bisa disederhanakan, ya. 40 kita bagi 40, 1000 kita bagi dengan 40, ya, sama-sama dibagi 40. 40 dibagi 40 menjadi 1, 1000 dibagi 40 menjadi 25.